Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat pada kalian kecuali dari Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Manusia yang hidup di muka bumi ini terbagi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang mereka mengikuti jejak para rasul. Yang kedua, orang-orang yang kafir, yang mereka tidak beriman kepada seorang rasul pun, khususnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang mengaku beriman tapi sejatinya tidak beriman. Itulah orang munafik. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka serigala berbulu domba. Terlihat seperti orang Islam, tapi sejatinya menyimpan kebencian terhadap Islam, menyimpan kebencian terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama membagi dua. Orang-orang munafik terbagi dua. Yang pertama, munafik nifak akbar. Orang munafik yang kemunafikannya besar sampai ke tingkat kekufuran. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam kerak neraka yang paling bawah, paling dasar, dan itu yang paling panas. Artinya mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena sejatinya mereka adalah orang kafir tapi mengaku Islam. Inilah orang yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, munafik nifak asghar, nifak kecil, atau sering disebut juga nifak amali. Amalannya saja seperti orang munafik tapi sejatinya masih memiliki iman walaupun sangat rentan. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang siapa memilikinya berarti dia munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Tapi siapa yang punya satu karakter darinya berarti dia punya karakter kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzaba, kalau berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza khasama fajara, kalau bertikai bersengketa curang. Wa idza ahada ghadara, kalau mengadakan perjanjian ingkar janji. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Inilah orang-orang munafik. Ini nifak amali, tapi kalau semua ada dominan bisa mengantarkan kepada nifak i'tiqadi atau nifak akbar. Adakah orang-orang munafik di zaman sekarang? Tentu saja ada. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada, apalagi di zaman berikutnya, apalagi di zaman sekarang, apalagi nanti. Maka semakin ke belakang, zaman semakin mundur dan umat Islam pun semakin rendah derajatnya. Kualitas ilmu berkurang, orang alim sedikit, kejahilan merajalela, maka kemunafikan pun demikian. Bahkan Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, al munafiqun al yaum
syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik hari ini, padahal itu Hudzaifah seorang sahabat, lebih buruk daripada orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yauma idzin, karena mereka dulu orang munafik, yaktumuna, mereka menyembunyikan kemunafikannya. Wa humul yaum yudhiruna, adapun mereka hari ini menampakkan kemunafikannya, enggak takut lagi. Dulu masih takut ada Umar. Kalau ada orang munafik, Umar berkata, aku penggal leher orang munafik ini ya Rasul. Hari ini tidak ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keberanian orang-orang munafik hari ini. Terang-terangan memusuhi Islam tapi ngaku Islam. Terang-terangan membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mengaku Muslim. Ini sangat berbahaya. Hati-hati dan waspada dari orang-orang seperti ini. Maka untuk lebih jelasnya, agar kita tahu dan kita bisa selamat dari ancaman orang-orang yang seperti ini, kita perlu tahu tanda-tanda mereka. Seperti apa mereka? Banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang hakikat mereka. Bahkan ada surat At-Taubah disebut sebagai surat kasyifah, surat yang menyingkap hakikat orang-orang munafik. Maka mereka paling takut dengan surat itu. Karena Allah Maha tahu bagaimana orang munafik, sementara manusia banyak yang tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW bisa ditipu oleh orang munafik, tapi Allah tidak mungkin ditipu. Makanya kita perlu tahu tanda-tanda mereka. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, min alamatil munafik, di antara tanda munafik salasah, 3, idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara berdusta. Hati-hati dengan orang yang pendusta. Hati-hati dengan orang yang pendusta, ada ciri-ciri kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan kalau dipercaya berkhianat. Lihat, orang-orang yang berkhianat, diberi amanat berkhianat, betapa banyaknya hari ini. Ini membuktikan orang-orang munafik hari ini jauh lebih banyak daripada hari itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lebih tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal munafiqina yukhadi'un Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, bahkan Allah yang menipu mereka. Mereka mau menipu Allah, gimana caranya? Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau mereka berdiri salat, berdiri dengan malas. Itu tanda kemunafikan. Menipu Allah, dia salat pura-pura salat, hakikatnya malas mereka. Kalau bukan karena manusia mereka tidak salat, makanya Allah tegaskan yura'unan nas, mereka hanya riya. Salatnya hanya ingin dilihat manusia. Kalau enggak ada manusia mereka enggak salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Hati-hati yang zikirnya sedikit, jangan-jangan ada kemunafikan di dalam hati. Maka perbanyak zikir. Semangat beribadah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena riya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menegaskan di dalam mimbar, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian, al munafik aliman, al alim, orang munafik yang alim. Orang-orang bertanya kemudian, kaifa yakunul munafik aliman, bagaimana ada munafik kok alim? Kata Umar bin Khattab, yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil munkari. Mereka berbicara dengan hikmah, tapi mereka beramal dengan amal yang mungkar. Begitu, orang munafik pandai bersilat lidah. Orang munafik pandai berbicara. Hati-hati orang yang hanya pandai berretorika, pandai berbicara, bisa menipu manusia. Sejatinya amal yang menjadi buktinya apakah dia betul-betul orang yang beriman atau ada kemunafikan. Maka jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Kemudian ciri yang lainnya, mereka orang yang khusyuk secara zahirnya. Kata ulama salaf, khusyu'un nifaq, khusyuknya orang munafik yaitu apa? Antara al-jasada khashi'an, kamu lihat badannya khusyuk, wal qalbu laisa bi khashi', sementara hatinya tidak khusyuk. Jadi orang yang bisa menampilkan kekhusyuan secara zahir, sementara khusyuk itu sebenarnya amalan batin. Orang munafik menipu. Orang munafik itu riya, amalannya hanya ingin dilihat manusia. Maka mereka bisa memamerkan kekhusyuan. Mereka bisa menampakkan kalau sholat diperlama dan sebagainya, tapi semuanya palsu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala.
Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu manusia, dan Allah tidak mungkin ditipu. Kemudian juga Hudzaifah ketika ditanya tentang munafik, siapa itu orang munafik? Kata beliau, antasifa bil iman, yaitu an yasifa bil iman, mereka mensifati dirinya, dia mensifati dirinya dengan keimanan, wala ya'malu bihi, tapi tidak mengamalkan. Jadi orang munafik itu orang yang tidak beramal atau malas beramal. Sama seperti tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau berdiri salat mereka berdiri dengan malas. Maka hati-hati yang beribadah dengan malas, hati-hati yang menuntut ilmu dengan malas, hati-hati yang mengamalkan ilmu dengan malas, apalagi berjihad. Orang munafik di zaman Nabi berjihad, tapi mereka semuanya atas dasar dilihat manusia. Mereka melakukan itu semata-mata karena dilihat oleh manusia. Itulah bahayanya penyakit nifak, yang mereka orang-orang munafik mengira telah berbuat sebaik-baiknya, padahal di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali fid darkil asfali minan nar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ciri munafik yang lainnya, mereka orang-orang yang begitu enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Berat sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, walaqad ra'aituna, sungguh aku melihat di antara kami, wa may yatakhallafu anha, tidaklah orang meninggalkan sholat berjamaah, illa kana munafiqan ma'lum, illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya, munafik tulen. Walaqad kana rajulu, padahal dulu seseorang, yu'ta bihi, didatangkan, wa yuhada bainar rajulaini, sampai dipapah di antara dua orang, hatta yuqama fi shaffi, sampai didirikan di antara shaf. Orang sakit ingin sholat berjamaah sampai dipapah, itu orang beriman. Sedangkan orang yang tidak mau sholat berjamaah, itulah orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Terutama sholat isya dan sholat subuh, karena tidak terlihat di saat itu. Sementara mereka melakukan amal karena ingin dilihat. Sholat subuh dan sholat isya enggak terlihat, gelap saat itu. Maka mereka paling berat untuk sholat isya dan sholat subuh. Itu ciri orang munafik. Kata Rasulullah SAW, athqalu sholati alal munafikin, salat yang paling berat atas orang munafik, salatul fajri wal isya'i, salat fajar dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu pahala yang ada pada dua salat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak, walaupun tidak bisa berdiri, walaupun berat, sakit dan sebagainya. Kalau tahu pahalanya pasti akan datang. Itulah keimanan. Maka orang munafik tidak beriman. Maka mereka lebih memilih tidak sholat di masjid daripada sholat di masjid. Kaum muslimin, hati-hatilah dari sifat-sifat munafik ini, dan masih banyak tanda yang lainnya. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat nifak. Kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat nifak, sehingga kita benar-benar bisa mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan berislam, dan masuk surga di dalam surga kemuliaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batil warzuqna ijtinabah. Allah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.